Yes, kita siap-siap sekarang mau baking demo. Tapi hari ini kita bakal hands on. Ikutin keseruannya hari ini. Saya hari ini sama partner saya dari siapa ya namanya ya? Dari mana yuk? Nanti kita kenalin ya di dalam ya. Nah, sekarang saya lagi ada di Balai Pelatihan Kerja Bandung Barat, tepatnya ada di Lembang sebenarnya. Kalau bisa lihat view-nya di sini bagus banget. Jadi hari ini saya di sini hadir bersama salah satu partner saya, namanya Sasa. Kebetulan dia dari Rich Company. Ya, Rich itu dia bergerak di bidang whipping cream. Nah, saya mau ngapain sih hari ini sebenarnya di sini? Kok jauh-jauh ke Lembang gitu ya, tempatnya bagus banget juga. Jadi hari ini saya bakal sharing ilmu bersama para pengusaha kue dan makanan yang berbahan dasar tepung terigu. Jadi berbahan dasar tepung terigu, mereka hari ini ada bikin dua makanan. Yang pertama adalah roti manis dan yang kedua adalah bikin cake. Karena bikin cake itu ada cake dekor, kemudian rotinya juga nggak hanya sekedar bikin roti, tapi variasi roti untuk meningkatkan nilai jualnya. Seperti apa kelasnya? Ikutin ya, sambil saya lihat pemandangan bagus. Seleksinya itu tulis sama wawancara. Oh, tulis sama wawancara. Jadi dia sebenarnya sudah punya usaha atau belum, tapi dia ikut intinya nggak ada hubungannya. Jadi ikut seleksi aja. Nah, nanti tujuan dari ini apa mereka? Outputnya sih kalau di kita di basic karena BLK ini BLK, wirausaha harapannya sih wirausaha, harapannya begitu. Oh, jadi ada programnya ya. Oke, jadi materi hari ini yang akan kita bawakan adalah memang di roti manis. Kebetulan saya bawa materinya tentang roti manis dan juga ada cake, tapi cake bersama teman saya. Nah, menariknya adalah semua orang itu selalu mempunyai resep andalan ya. Tapi Anda harus perhatikan loh, resep andalan yang Anda punya itu biasanya berpengaruh sekali dengan bahan baku yang kita gunakan. Contohnya di sini kita bahas adalah tepung terigu. Tepung terigu sangat penting pada pembuatan roti. Maksudnya pembuatan roti itu sangat penting. Karena kenapa? Dari tepung terigu kita bisa merubah berbagai macam kualitas, tekstur, rasa, bahkan volume dari roti itu sendiri. Bahkan kita bisa berpengaruh juga di costingnya. So, nanti seperti apa? Ikuti lagi ya. Karena kalau kita mau bikin roti kita nggak tahu tepung terigunya, main asal resep aja, Anda tahu hasilnya apa? Hari ini kalau dari oven sih empuk, tapi besok keras, kering, ataukah malah bantet. Kita juga nggak tahu. Nanti kita cek ya, saya akan kasih penjelasan sedikit. Dibuka nih resipinya yang kita punya hari ini ya. Nah, hari ini kan kita mau bikin roti. Kalau tadi yang sebelumnya kita bikin apa? Cake ya. Kalau bikin cake itu, ada yang tahu nggak fungsi terigu buat apa di cake? Fungsi terigu di cake sebagai apa? Kenapa, Pak? Oke, terus? Oke, terus apa fungsinya terigu di dalam cake? Kenapa? Oke, ya, nggak apa-apa. Kalau belum nggak apa-apa, info aja. Jadi gini, kalau kita di tepung terigu itu, dia adalah bahan kedua. Bahan utamanya adalah di situ telur. Kalau di cake, ya, kalau di cake ini kita bahas cake. Tadi saya nanya cake nih, cake dulu. Ya, kenapa? Betul, si terigu itu sebagai pembentuk fondasi. Jadi bisa nggak sih sebenarnya bikin cake nggak pakai terigu? Sebenarnya bisa. Tapi terigu itu dia menyimpan air sehingga dia lebih soft nantinya. Jadi soft itu bukan karena banyak margarin juga, bukan karena banyak lemak, bukan karena itu. Jadi terigu itu juga berpengaruh. Nah, sekarang itu di Sri Bogadi itu dia punya terigu inovasi namanya Yokozuna. Kan kalau kita tahu pakai terigu murah aja bikin cake mah pasti jadi. Kenapa? Pakai kuning telur yang banyak. Tapi kalau di kami tidak. Jadi terigu inovasi itu biasanya kami sampaikan ke konsumen yang butuh nilai ekonomis tinggi, budgetingnya nggak mau mahal, tapi cake-nya lembut. Sehingga cake tepung yang dipakai hari ini itu adalah namanya Yokozuna.
Yokozuna ini punya kelebihan kalau ada orderan cake hari ini, kita bikin, ini cake-nya besok, lusa itu makin lembut. Walaupun tidak menggunakan banyak kuning telur, malah tidak disarankan banyak kuning telur. Karena kenapa? Tepungnya sudah ada inovasinya. Jadi Sri Boga itu bukan nambahin bahan tambahan pangan yang macam-macam, tidak. Jadi memang tepungnya kita modifikasi supaya kalau kita mau usaha kan nggak mungkin harga jual tinggi terus kan. Harga jual ekonomis, resepnya biasa, tapi rasa di hari kedua ketiganya dia lebih lembab dan mengkilap. Jadi kalau kita udah tahu tepung terigu itu sendiri, penggunaan bahan pelembut itu di cake sebenarnya tidak perlu digunakan terlalu banyak, ya. Kemudian yang kedua adalah di sini tepung terigu itu bikin cake-nya dia lebih basah juga. Kok bisa lebih basah sih? Karena kan di tepung terigu itu dia punya gluten, menyerap. Nah, efek dari menyerap itu hari pertama, kedua, ketiga dia akan lebih basah, moist dan moist lagi. Dan beda merek terigu itu beda kandungan isinya juga. Jadi kalau saya kenapa bilang di sini hari ini kita pakai Yokozuna dengan resep minim aja rasanya udah lembut. Memang pada saat keluar dari oven di hari pertama biasanya nggak kelihatan. Jadi jangan pernah mencoba cake setelah keluar dari oven. Kalau Anda niat untuk usaha. Tapi kalau niat untuk emang bikin sendiri langsung aja keluar dari oven makan aja. Tapi kalau untuk usaha, nomor satu poinnya adalah jangan pernah mencoba cake setelah keluar dari oven atau 1 jam setelah keluar dari oven. Kenapa? Karena customer Anda tidak pernah mencoba kue Anda keluar dari oven, bener? Pasti kan bikinnya sekarang buat besok, buat lusa. Jadi kalau mau nyoba kayak itu, bayangkan Anda mencoba seperti customer Anda. Itu kunci pertama. Jadi jangan udah nanti udah bikin, cake saya enak ya, terus ada yang komplain bilang nggak enak. Kemarin kayaknya enak deh, dia cuma nggak suka aja sama saya, misalkan gitu. Nggak seperti itu ya. Karena nanti kalian kalau misalkan tahu komposisinya yang baik, kayak hari ini kan resepnya dia nggak neko-neko tuh, nggak banyak kuning telur dan segala macam. Itu nanti lihat moisternya beda. Terus Tolejo itu kan dia jual hari itu, besok lusa selesai. Di konsumen cuma 2 hari maksimum. Tapi kalau misalkan Anda mau jualnya rotinya untuk jangka panjang, 2, 3, 4 harian, jangan pernah nyoba roti keluar dari oven hari ini dicoba. Tetap harus coba setelah dia menginap. Kalau ingat, pokoknya kalau udah tepung terigu namanya dia super premium, nggak usah pakai kuning telur tinggi, susu bubuk tinggi, susu cair, ditambahin apalagi krim dairy gitu-gitu nggak perlu. Pahami terigunya, ya. Coba dilihat di resep di sini. Hari ini saya pakai terigu talimas. Nah, ya. Kok beda lagi sih? Kenapa sih Sri Boga itu punya hampir berapa ya? Tepung untuk roti aja di atas 16 SKU. 16 SKU itu 16 merek, 16 tipe. Kok banyak sih, ngapain ya? Karena balik lagi berhubungan dengan kualitas hasil akhir. Karena saya banyak datang ke customer-customer yang pengen harga murah. Dan kita bilangnya bukan harga murah. Yang kita mau adalah kualitasnya bagus, costingnya rendah. Karena kalau murah roti di pasar 2.000-an, ya itu dia cuma dapat untung 400 perak. Ya, 400 perak itu belum bayar segala macam. Nah, jadi pikirkan baik-baik karena usaha kalau mau cepet itu adalah dari bikin roti sebenarnya. Kalau cake costingnya agak tinggi ya secara ininya, tapi kalau di roti enggak. Makanya tadi harus paham banget. Improver penting atau tidak? Tidak penting. Tapi akan jadi penting kalau Anda mau bikin produksi massal. Jadi kalau bikinnya massal itu improver penting karena masing-masing orang ini tidak bisa mengontrol adonannya. Tapi kalau tidak untuk massal, sebenarnya improver tidak perlu digunakan. Terus karena improver itu ada 2 tipe, ada softener dan ada strengthener. Ada yang melembutkan dan ada yang membuat kokoh. Tapi kalau Anda sudah menggunakan tepung protein tinggi, ya ngapain juga Anda harus pakai strengthener. Jadi ada yang suka nge-mix improver segala macam. Kalau sudah pakai protein tinggi, ya pakailah yang sedikit softener atau melembutkan, kayak baju ya. Jadi kalau mau bikin roti bagus, gunakan selalu air dingin. Nggak ada istilah gini. Pokoknya kalau bikin roti bagus harusnya kalau mau pakai air dingin pasti rotinya bagus. Serapannya lebih banyak, lebih kenyal, volume lebih bagus. Tapi kalau kita pakai airnya suhu ruang, biasanya itu pada saat proses pengadukan membuat raginya jadi lebih mengembang kembali dan akhirnya rotinya nggak enak, alias cepat asam.
Oke, jadi tadi saya udah kasih materi tentang terigu itu sendiri. Jadi penggunaan terigu, manfaatnya terigu, penggunaan kapasitas air di dalam terigu, kemudian bahan baku juga tadi udah dijelaskan. Dan efek dari kita salah menggunakan komposisi bahan berefek seperti apa tadi juga sudah dijelaskan. Wow, ternyata selain ada pelatihan baking and cooking, ternyata ada juga ini loh, latte art, ada coffee juga, latihan ngeroast coffee, latihan juga bercocok tanah, hidroponik, banyak banget. Tapi ini saya mau nikmatin dulu ya, nyobain. Enak. Ternyata kalau kita mau bikin tipikal latte art seperti ini, itu fat content di susu itu penting banget ternyata, supaya dia pada saat dipanaskan dia bisa membentuk lapisan seperti ini. Saya mau coba lagi ya. Di kota Lembang yang dingin ini mantap. Itu beda mulurnya. Biasanya kalau kita lihat betul namanya window pane. Jadi di terigu itu punya karakter kalis yang berbeda-beda. Jadi ada yang kalau dia diaduk cepat kalis, ada yang lambat. Jadi bukan berarti pakai kuning telur membuat dia jadi cepat kalis, nggak gitu konsepnya. Ya. Jadi kalis itu tergantung terigu itu sendiri. Ini kayak ini ya, rata-rata kalau tepungnya Sri Boga tuh kalisnya begini nih. Transparasinya benar-benar transparan. Kalau mau kita potong biasanya dia bentuknya lurus. Ya. Itu nggak boleh digini-giniin dulu nih. Terus dipotong, terus ditaruh seenaknya, itu nggak boleh. Karena kenapa? Lapisan film itu yang bikin rotinya jadi mulus, mengkilap, terus juga menahan udaranya jadi lebih maksimal. Dah, 10 menit. Kalau sudah seperti ini, proses fermentasinya jangan diperlama lagi. Kalau diperlama lagi bakal jadi asam. Terus gimana dong? Abis ini dibuletin, taruh, disusun, harus disiplin, rapi, beres. Yang terakhir langsung proses ke yang awal. Ya, jadi nggak ada apa namanya, nggak ada didiamkan 15 menit, 10 menit setelah selesai. Ilmunya nggak gitu. Jadi setelah dibulatkan yang pertama kali ditaruh, itulah waktunya berjalan. Tuh ya. Potongnya begini. Jadi nggak boleh dibalikin lagi, dibulut-bulutin lagi, terus dipotong. Kita ada yang tipe roti sisir, ada tipe itu. Kalau yang tipe, kita mulai dari mana dulu? Roti unyil. Ya, roti unyil sih sebenarnya nggak neko-neko. Kalau emang mau bentuknya oval semua. Oke. Jadi kalau mau oval semua, ini roti unyil. Kalau mau diisi, jadi nggak harus di rolling. Kalau kita mau bentuknya dia gembung di tengah, nggak harus di rolling, tapi gini, tangan kita main semua. Nah, ini kalau kita mau main. Nah, kalau roti ini tuh jaraknya segini kalau makan. Jadi ujung. Jadi kalau ternyata di yang terakhir di sini bawahnya sudah nempel, sudah cukup. Nah, sudah siap bakar. Tuh. Jadi ini cepet banget, udah siap bakar. Fermentasinya nggak terlalu panjang juga. Oke. Jadi ini sudah ada. Jadi kalau kita tekan gini dia ada udara tapi nggak terlalu nekuk.
Pengen tahu nggak caranya dia sudah fermentasi baik atau belum? Tangannya kasih air, terus tekan. Kalau dia berjejak, itu berarti sudah siap di oven. Nah, ini karena sealingnya pendek, jadi api atasnya akan saya kecilin. Nggak akan saya bikin api atasnya besar, karena agak bahaya. Oke, start. Ini saya setting di 160 karena bawahnya nggak ada ini. Atasnya saya turunkan juga. Yes, demikian perjalanan saya di kelas hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.